warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa S1 Keperawatan dari Mercu. Di sini kami akan mewawancarai kakak tentang home care, tugas mata kuliah home care Kak. Apa kakak berkenan? Kak, sebelumnya kalau boleh tahu kakak namanya siapa Kak? Elviana Cynthia Putri, panggilannya Kak Tia. Oh Kak Tia, baik Kak. Selanjutnya akan diambil alih oleh teman-teman saya ya Kak. Kak, Sebelumnya dari bertanya Kak, Kakak kesibukannya apa sekarang Kak? Kakak kerja di salah satu rumah sakit di Kota Padang, itu di RS Unan, di ruangan ICU dari tahun 2000 berapa ya kemarin ya, 2024. selain di rumah sakit kakak ada Oh ya, jadi pengalaman kakak tuh ada di Jakarta dulunya di tahun 2020 kan zaman COVID ya. Nah, kakak pernah di Wisma Atlet juga yang di Jakarta. Setelah itu kakak di klinik diabetes itu hampir 2 tahun setengah. Balik lagi ke Padang, nah coba tes di rumah sakit Unan, alhamdulillah lulus. Baik Kak, kalau untuk home care-nya udah berapa tahun Kak? Kalau home care kakak dari di Jakarta dulu sih di tahun 2020 sampai sekarang kakak masih jalani home care. Jadi di home care tuh kakak punya 2 kerjasama, ada kerjasama sama dokter, ada kerjasama juga sama yayasan. Karena kakak juga punya pelatihan perawatan luka juga kan saya nggak digunain tuh. Jadi kasihan kan kadang beberapa keluarga pasien itu ngeluh kayak gitu. Gimana ya Kak, bisa nggak perawat di rumah gitu ya, karena ada pengalaman juga, ada skill juga. Udah kakak manfaatin itu biar apa ya, biar pasien itu benar-benar tahu perawatannya. Sebelumnya Kak, dari pengalaman Kakak sebagai perawat home care, apa tantangan yang muncul selama ini? Pada saat di lapangan biasanya itu perburukan kondisi pasien, karena yang kita rawat itu pasien-pasien yang benar-benar bed rest total kan, yang nggak bisa bergerak, yang butuh bantuan dari keluarga. Itu yang pertama. Sama yang kedua, kadang komplainan dari keluarga gitu, kenapa ini kok ngerawatnya kayak gini gitu. Mereka udah bayar kita mahal tapi malah kita ngerawatnya asal-asalan kan. Jadi 2 itu sih tantangan, perburukan sama komplainan keluarga. Selama kakak jadi perawat home care, di mana lokasi kerja kakak melakukan Selama berpengalaman itu di Jawa sih, di salah satu daerah Jawa Barat, di Cianjur. Nah itu memang tempuh waktunya bisa sampai sejam atau 2 jam setengah gitu, karena di sana juga mereka minim untuk perawat home care. Setelah kakak jadi perawat home care, apakah kakak bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan? Untuk saat ini kakak kolaborasi sama salah satu yayasan yang ada di Padang. Kalau waktu di Jakarta itu sama dokter kolaborasinya. Jadi biar nggak apa ya, pada saat tindakan atau ada kayak orderan dokter atau apa, kita ada yang backup di belakang. Kak, dari beberapa pasien yang Kak tangani, apa saja kasus yang Kak temui dan tindakan apa saja yang sudah Kak lakukan? Kalau untuk kasus itu rata-rata semua pasien itu pulang dari ruangan ICU ya. Nah mereka tuh punya apa ya, alat bantu nafasnya kan nggak pakai ventilator lagi nih, mereka udah pakai tracheostomy. Nah kadang beberapa perawat home care yang misalnya mereka yang minim untuk pengalaman, itu mereka asal-asalan ngerawatnya gitu. Nah harusnya perawatan tracheostomy itu ya benar-benar dibersihin di dekat tenggorokannya, itu pinggir-pinggir kan. Nah di suction pasiennya. Nah rata-rata kebanyakan itu clotting tuh kayak ada tahanan di tenggorokan pasien, jadi dahaknya numpuk. Nah kadang itu yang buat kayak terkendala di lapangan gitu, perawatan tracheostomy. selain dari Kak merawat home care dari pasien ICU, ada nggak penyakit lain yang Kak tahu? Ada kayak HIV, terus kayak sifilis gitu. Tapi memang mereka butuh perawatan di rumah kayak gitu. Nah kita kan sebagai tim nakes ya, kita kan sudah disumpah, apalagi nanti kalian semuanya akan ada profesi nurse, nanti akan disumpah tidak boleh beda-bedakan pasien, privasi pasien harus dijaga. Nah itu
ya palingan kita APD diri kita aja lagi, pakai handstand double atau pakai skor ke pasiennya gitu. Ya. Kak, terima kasih atas cerita dan pengalaman yang kakak ini. Semoga dapat menambah ilmu dari kami. Di sesi terakhir ini boleh kami meminta saran dan tips dari kakak untuk kami yang masih mahasiswa ini, Kak. Tips untuk jadi perawat home care. Iya. Kalau menurut kakak sih, jadi perawat home care tuh pakai hati ya, jangan mikir. Memang untuk keuangannya tuh besar banget bayaran orang dibandingkan kalau kita kerja di rumah sakit. Kak, izin Kak, kalau boleh tahu untuk gaji militer itu berapa Kak? Untuk saat ini kalau kakak di salah satu yayasan itu mereka kan per minggu, per bulan. Biasanya estimasi harganya itu bisa sampai 4 sampai 7 jutaan. Itu beda dari kita rumah sakit ya. Kalau kita kerja di rumah sakit kan itu UMR Kota Padang ya kalau saat ini gitu. Tapi kalau waktu kakak di Jakarta dulu yang kolaborasi sama dokter itu biasanya 4 sampai 8 jutaan dibayar. Karena dia per minggu gitu. Tergantung keluarga kan, tergantung apa kita ke keluarga lagi. Yang saran tadi Kak. Oh ya, untuk sarannya yang pertama, kerjalah merawat pasien itu dengan hati, sepenuh hati, walaupun kita kayak nih apa pasien nih bawel, apa judes keluarga atau apa, udah tahanin, kan kita yang milih jalan itu kan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekedar merawat biasa doang, gitu tunjukin, karena ya kalau home care tuh ya benar-benar kita yang mikirin obatnya, kita yang merawat pasiennya, kita yang harus benar-benar total, namanya aja udah total care. Berarti kita harus total kan merawat pasiennya gitu. Saran kakak sih ya pakai hati lah untuk merawat pasien. Karena kalau kita kerjaan pakai hati pasti berat apapun di lapangan pasti enteng aja kerjaan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Universitas Terima kasih Kak udah meluangkan.